Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudara mahasiswa HES pada mata kuliah Fikih Ibadah, kita akan melanjutkan bab jenazah, mengurusi jenazah. Dan bab jenazah merupakan bab yang sangat penting dikarenakan ada keterkaitan dengan hak saudara kita yang manakala kita tidak tunaikan, dia tidak akan bisa menuntutnya, padahal merupakan sesuatu yang sangat penting. Kalau hak manusia hidup, banyak yang memperhatikan, dan kalaupun tidak diberikan, dia bisa menuntut. Tapi kalau hak orang yang mati, pastilah dia tidak bisa menuntutnya. Dari sinilah kita semuanya juga akan mengalami kematian. Dan hal yang perlu kita lakukan atau yang wajib kita lakukan bagi orang yang meninggal ada satu, menyiapkan untuk memandikannya. Dan kemarin sudah kita bahas. Yang kedua adalah mengkafaninya. Mengkafani mayit wajib berdasarkan hadis Nabi berkaitan dengan seorang yang ihram haji dan meninggal, dikatakan wa kaffinuhu fi thawbain, dan kafanilah dalam 2 kain. Wajib kafan adalah menutup seluruh badan. Dan kalau tidak, maka harus ditutupi yang lainnya. Berdasarkan hadis ketika Mus'ab bin Umair meninggal dan tidak mendapatkan kafan yang cukup, dikatakan fa amarna Nabi sallallahu alaihi wasallam an nughatti ra'sahu wa an naj'ala rijlaihi minal idkhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menutup kepalanya dan menjadikan bagian kepalanya sesuatu dari rumput. Jadi tidak didapatkan kafan, sehingga kalau ditutup kakinya, kepalanya kelihatan. Kalau kepalanya ditutup, kakinya kelihatan. Dan Rasulullah SAW memerintahkan untuk menutup kepalanya dan mengenapi tutup kakinya dengan rumput. Dan kecuali kalau haji itu dikafani kecuali kepala, kepala nggak ditutup. Dikatakan wala tukhammiru ra'sahu, dan jangan ditutup kepalanya.
Was sunnah takfinur rajul fi thalathi lafaif. Ya, sunnahnya kalau laki-laki 3 kain. Yang pertama longgar semuanya, kemudian di atasnya ya dipakikan baju yang untuk baju, untuk bawah, kemudian ditutup dengan kain yang menutup semuanya, kemudian ditutup kain yang lebih besar lagi. Ya. Jadi yang pertama itu bisa disilangkan ke kanan ke kiri. Kemudian ada yang dipakai untuk bawah, ada yang dipakai untuk baju. Kemudian yang kedua yang sempurna disilangkan kanan kiri. Kemudian yang besar menutup semuanya. Menutup dari kepala sampai kaki. Itu semuanya berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah SAW kuffina fi thalathi aswab bidin sahuliyah. Rasulullah SAW dikafani dengan 3 lembar kain. Laisa fiha qamisun wala imamah. Udrija fiha idrojan. Tidak ada bajunya dan tidak ada imamah. Saya katakan kalau kayak bentuk baju, ya itu bukan dikasih baju, ya bukan dikasih celana, tetapi kainnya itu yang kemudian dibentuk untuk menutup auratnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan albisu min thiyabikumul bayat fa innaha khairu thiyabikum, ilbasu min thiyabikum al-bayad. Pakailah dari baju kalian yang putih, fa innaha min khairi thiyabikum, karena itu sebaik-baik baju kalian. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah mayit kalian. Jadi dalil bahwa kafan itu adalah putih, ya, dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dan disahihkan, al-ilbasu min thiyabikumul bayat fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah baju putih kalian, karena sebaik-baik baju itu baju putih. Wa kaffinu, ya, wa kaffinu, dan kafanilah fiha mautakum, orang yang mayat kalian. Adapun ya wanita dikafani dengan 5 kain, ya kain dari puten. Karena kalau wanita ada yang pakai sarung, ada yang pakai kerudung, ya kemudian ada yang untuk baju, dan kemudian 2 kain yang besar, ya menutup, kemudian ketiga menutup lagi, ya. Adapun kalau anak kecil bisa pakai kain 1 dan bisa 3, ya. Kemudian salat alal mayyit, ini penting, yang tidak boleh ketinggalan, ya setelah mayat dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolati. Dan sangat ditekankan supaya yang nyolat itu banyak, karena siapa yang disolati 40 orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka insya Allah semuanya memberikan syafaat kepadanya. Tapi 40 yang tidak menyekutukan Allah. Apalagi kalau lebih daripada itu. Dalil bahwa sholat mayat itu wajib, Rasul mengatakan sallu ala sahibikum. Sholatlah untuk saudara kalian. Sholatilah saudara kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan ketika Raja Najasyi meninggal, Rasulullah SAW mengatakan, inna akhon lakum qad mat, faqumu fasallu alaih. Sesungguhnya saudara kalian, Raja Najasyi, telah meninggal. Berdirilah dan sholatilah. Syarat sholat mayat, niat, kemudian wajibnya adalah mukallaf, menghadap kiblat, menutup aurat, menjauhi najis. Ya, kemudian mayat ada di depannya ketika ada di kota, dan toharoh. Rukunnya berdiri bagi yang mampu, kemudian 4 takbir, qiraatul Fatihah, dan membaca sholawat kepada Nabi. Caranya yang pertama adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Kemudian membaca Al-Fatihah. Yang kedua, takbir lagi, membaca sholawat kepada Rasul. Yang ketiga, takbir, membaca doa. Dikatakan idza shallaitum, dalil wajibnya doa. Idza shallaitum, idza shallaitum alal mayyit fa akhlisu lahu doa. Kalau Anda sholat pada mayit, maka ikhlaskan doa untuknya. Yang penting adalah keikhlasan doa untuknya. Kemudian takbir, kemudian salam. Ya. Adapun sunnahnya adalah mengangkat tangan bersama takbir. Kemudian membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Fatihah. Waktu, ya, waktu menyolati mayit setelah dimandikan, setelah dikafani, ya, dan ya tidak mengapa sholatnya setelah asar, karena yang dilarang sholat sunnah atau setelah subuh, karena yang dilarang sholat sunnah tanpa sebab. Kalau ini ada sebab, karena di Masjidil Haram juga selalu datang jenazah di waktu apapun disolatin. Fadilah daripada sholat jenazah dan menghadiri jenazah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, man syahidal jinazata hatta yusalli 'alaiha falahu qirat. Siapa yang menghadiri jenazah sehingga menyolatinya, maka baginya qirat, 1 gunung.
pahala. Wa man syahidaha hatta tudfan, dan siapa yang menghadiri sampai dikuburkan, falahu qiraton, baginya 2 qirat. Qila wa mal qiraton ya Rasulullah, apa 2 qirat? Mithlul jabalainil azimain, mithl jabalainil azimain, seperti 2 gunung yang besar. Baik, ulangi lagi bagaimana cara sholatnya. Pertama berdirinya, ya. Kalau mayatnya laki-laki, maka berdirinya pas kepala. Dari mayat diarahkan sebelah utara selatan, kemudian kita menghadap ke kiblat, pas kepala kita berdiri pas di kepala mayit. Kalau perempuan di tengah-tengah, imamnya maksudnya ya. Sholat sendiri atau imam itu kalau laki-laki di pas kepala. Adapun wanita pas di tengah, di perutnya. Karena hal itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian takbir, Allahu Akbar sambil mengangkat 2 tangan. Kemudian membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian membaca Al-Fatihah pelan. Kemudian takbir lagi, Allahu Akbar. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sama seperti sholat pada waktu tasyahud. Kemudian takbir, Allahu Akbar. Kemudian mendoakan orang yang mayit. Di antara doanya, Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina. Allahumma ghfir li hayyitina wa mayyitina. Ya Allah, ampunilah li hayyina, orang yang hidup di antara kami, wa mayyitina, dan yang mayit, wa syahidina wa ghaibina, yang hadir maupun yang gaib, wa saghirina wa kabirina, yang kecil maupun yang besar, wa dzakarina wa unthana, yang laki-laki maupun yang perempuan. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahya 'alal Islam. Ya Allah, hidupkan di antara kami, ya Allah, orang yang kau hidupkan di atas Islam. Wa man tawaffaitahu minna, dan siapa yang kau matikan di antara kami, fatawaffahu 'alal iman, matikanlah atas Islam, atas iman. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi fa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu. Ini perlu Anda menghafalnya ya, supaya nanti kalau orang tercinta kita meninggal, kita bisa mendoakannya. Ya Allah, ampunilah dia, warhamhu, rahmatilah dia, wa'afihi, maafilah, wa'fu anhu, wa'afihi, berikanlah kesejahteraan, wa'fu anhu, maafkanlah dia, wa akrim nuzulahu, dan muliakanlah ya sebagai tamumu, wa wasi' mudkhalahu, luaskan tempat masuknya, kuburannya, waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad, dan mandikanlah dia dengan air dan ats-tsalj, es, wal barad, dan embun, wa naqqihi, dan sucikanlah dia, minadz-dzunubi wal khotoya, dari dosa dan kesalahan, kama yunaqqas tsawbul abyadzu minad danas, sebagaimana
dibersihkannya baju putih dari dosa. Wabdallahu daran khairan min darihi. Gantikanlah rumah lebih baik daripada rumahnya. Wa ahlan khairan min ahli. Keluarga lebih baik dari keluarganya. Wa zaujan khairan min zauji. Istri atau suaminya lebih baik dari istri suaminya. Wa adkhilhul jannah. Masukkan dia ke surga. Wa'idhu min adzabil qabri. Dan selamatkan dia dari adab kubur. Au adzab benar atau adab neraka. Ya. Dan bisa ditambah dengan tambahan Allahumma in kana muhsinan fajazi ihsanahu. Ya Allah, kalau dia baik, balaslah kebaikan dia. Fadlan, keutamaan. Wa in kana musian fajazi isaatahu afan wa ghufrana. Dan kalau dia buruk, balaslah keburukan dengan maaf dan ampunan. Allahumma ja'al qabrahu rawdhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburannya taman daripada taman surga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Dan jangan jadikanlah kuburannya lubang dari lubang api neraka. Tapi kalau anak kecil gimana? Kalau anak kecil kan nggak ada dosa, maka doanya adalah Allahumma ja'alhu salafan liwalidayhi wa faratan wa ajra. Jadi ditambah kalau anak kecil, Allahumma ja'alhu salafan liwalidayhi. Jadikanlah dia pendahulu untuk kedua orang tuanya masuk surga. Wa faratan, dan yang menanti orang tuanya. Wa ajron, dan pahala. Wa ja'alhu fi kafalati Ibrahim, dan jadikanlah dia dalam bimbingannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu membimbing seluruh anak kecil yang meninggal. Ya. Dalam kisahnya Isra dan Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan orang yang besar, di depannya anak-anak kecil banyak. Kemudian tanya, itu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak-anak itu anak-anak yang meninggal belum dewasa. Kemudian setelah itu takbir dan membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ya Allah, jangan engkau halangi kami untuk mendapatkan pahalanya, dan janganlah kami fitnah setelah kematiannya. Tsumma yusallim taslimatan wahidatan an yaminihi. Kemudian memberikan salam sebelah kanan sekali, atau boleh dengan 2 kali, ya. Boleh dengan 2 kali. Nah, setelahnya segeralah untuk dikuburkan. Disunahkan bagi kaum muslimin untuk mengantarkan, kecuali perempuan ya, disunahkan untuk mengantarkan jenazah sampai kuburan dan menunggu sampai dikuburkan. Hakul muslim alal muslim khamsun. Hakul muslim ala muslim khamsun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya 5 hal. Raddus salam, menjawab salam. Wa iyadatul marid, mengunjungi orang yang sakit. Wattiba'il janaiz, dan mengikuti
jenazahnya. Rawahul Bukhari. Jadi mengikuti jenazah bagian daripada hak setiap muslim atas muslim lainnya. Kemudian disyariatkan kalau live sekarang, kalau dengan ini bisa absen ya, saya kira absen. Kalau ini kelihatannya dengan fanpage itu tanpa batas ya, berapapun bisa. Silakan semua komentar ya, semuanya komentar dan absen. Kemudian disunahkan untuk segera menguburkan jenazah. Jadi jenazah itu kalau sudah siap kuburannya, maka disunahkan untuk segera dikuburkan. Jadi tidak boleh diakhirkan. Berkaitan dengan yang corona dilakukan biasa, dimandikan, di ini semuanya, hanya saja dengan pengaman ekstra bagi yang memandikannya, menguburkannya ya. Karena itu haknya ya, insyaallah Allah jaga. Ketika sudah pakai pengaman dengan baik, insyaallah Allah jaga untuk tidak ketularan. Dikatakan idza mata ahadukum fala tahbisu wa asri'u bihi ila qabri. Jika seorang di antara kalian mati, maka ya jangan kalian tahan dia. Jadi enggak usah dinepin-nepin ya. Fala tahbisu, maka jangan kau tahan dia. Wa asri'u bihi ila qabri, segerakan ke kuburannya. Jadi jangan sampai ditunggu-tunggu. Asri'u bil jinazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Segeralah dengan jenazah untuk dikuburkan. Kalau jenazah itu salihah, maka kebaikan akan Anda persembahkan. Wa in taku siwadhalika, kalau memang jenazahnya buruk dan Anda segera kuburkan, fasyarrun tadha'unahu an riqabikum. Maka keburukan yang segera Anda letakkan dari punggung Anda. Ya. Membawa kuburan harus dengan tenang. Tidak boleh meninggikan suara. Ya. Kalau mau zikir dengan pelan-pelan. Adapun wanita, ya, dilarang, cuma enggak ditekankan. Ya. Walam ya'zim alaih nuhina an ittiba'il janaiz. Wanita dikatakan nuhina an ittiba'il janaiz. Kami dilarang untuk mengikuti jenazah, ini wanita. Sehingga kekuburan itu khas bagi kaum laki-laki. Dan dimakruhkan bagi yang menguburkan, yang mengantarkan jenazah ke kuburan untuk duduk. Sehingga jenazah telah dikuburkan. Jadi tetap berdiri sampai jenazah dikuburkan. Ya. Bagaimana cara menguburkan? Pertama disunahkan kuburan didalemin dan diluaskan. Dan dikasih lahat. Ya. Lahat itu lubang sebelah, ya, di sebelah kuburan ke arah kiblat. Ya.
ke arah kiblat. Dan kalau tidak mungkin lahat, jadi ada dua, syak dan lahat. Kalau syak itu lubang bawah, tengah. Kalau lahat itu sebelah arah kiblat. Ya. Jadi ya kalau bisa lahat, tapi kalau bisa syak. Ya. Kata Rasulullah, al-lahdu lana wasyaqqu li ghairina. Aslinya begitu ya. Al-lahdu, lubang itu adalah untuk kita. Wasyaqqu, sementara lubang tengah itu li ghairina, untuk selain kita. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Wa yudha'ul mayyitu fi lahdihi ala syikil aiman mustaqbilal kiblah. Mayat itu dihadapkan ke arah kanan menghadap kiblat. Jadi istilahnya apa? Pipi kanan di bawah menghadap ke kiblat. Dan lubangnya diganjal ya dengan tanah, ditutup, kemudian setelah itu ya ditutup dengan kayu atau ditutup dengan cor-coran ya. Kalau di Saudi itu antara lubang dengan tutup itu tinggi 1 meter gitu, kemudian ditutup cor-coran. Maka kalau Saudi itu buka gampang banget, buka dikit udah langsung lubang kuburan besar ya. Dan setelah itu ditutup dengan tanah, dan kuburan bisa dinaikkan dengan setinggi 1 jengkal ya, digundukkan, ada gundukan 1 jengkal seperti kuburan Rasulullah dan kuburan sahabatnya. Dan tidak mengapa ditaruh di situ beberapa kerikil atau batu untuk menunjukkan tempatnya. Dan diharamkan membangun kuburan ya. Dan diharamkan dikasih pemutih, diharamkan duduk di atas kuburan, diharamkan ditulis di kuburan, kecuali hanya untuk pemberitahuan saja. Dalam hadis, naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyujassas al-qabr. Dikasih bahan-bahan putih kuburan itu, dibangun kemudian dikasih putih-putih. Wa ayyuqat alaih, dilarang untuk diduduki. Wa ayyubna alaih, dan dilarang untuk dibangun. Wa ayyuktab alaiha, ini Tirmidzi, dan dilarang untuk ditulisi. Dan diharamkan pula mengasih lampu kuburan, karena ini menyerupai orang-orang kafir. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan nabi mereka masjid-masjid. Diharamkan menghinakan kuburan dengan berjalan di atasnya, menginjaknya, duduk di atasnya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ayyajlisa ahadukum ala jamratin. Perhatikan, la ayyajlisa ahadukum ala jamratin.
fatahriqu thiyabahu fatakhlusu ila jildihi la ayyajlisa ahadukum ala jamratin. Seseorang itu duduk di atas bara sehingga bajunya terbakar sampai ke kulitnya, itu khairun, lebih baik, min ayyajlisa ala qabrin, lebih baik daripada duduk di atas kubur. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang untuk menginjak kuburan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, ada satu hal yang banyak dilupakan orang. Kalau doa ketika mau mengantarkan atau doa ketika sholat, iya. Tapi ada satu, setelah selesai dikuburkan, maka sunnah yang sangat ditekankan, dan ini jarang dilakukan, yaitu jangan pergi kecuali setelah mendoakan tasbih. Ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, istaghfiru li akhikum. Yang setelah selesai kuburan, setelah selesai mengkubur, istaghfiru li akhikum. Mintakanlah ampun untuk saudara kalian. Was'alu lahu tasbih. Dan mintalah keteguhan hatinya. Fa innahul an yus'al. Sekarang ditanya. Sekarang akan apa? Ditanya. Baik. Adapun membaca Quran di kuburan, kalau dalam kitab fikih ini dikatakan dilarang, tapi sebetulnya ada riwayat beberapa sahabat, yaitu sempat memesan kepada temannya, engkau kalau menguburkan aku, janganlah engkau segera pergi, biarlah aku tenang denganmu, dan bacakanlah aku akhir surat Al-Baqarah, tidak mengapa. Jadi sebelum pergi kita bacakan akhir surat Al-Baqarah, ayat kursi dan akhir surat Al-Baqarah. Berikutnya adalah takziah. Takziah. Takziah adalah hiburan terhadap keluarga. Itu disyariatkan. Ya, disyariatkan mentakziah keluarga dari ungkapan doa kepada yang mati, tetapi juga apa? Menghibur orang yang masih hidup. Dengan mengatakan lillahi ma akhadha walillahi ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Miliklah apa yang dia ambil, miliklah apa yang dia beri, dan segala sesuatu di sisi Allah pada waktu dengan waktu yang ditentukan. Dan bisa mengucapkan ahsanallahu azaakum, semoga ya, semoga Allah mengindahkan hiburan untukmu, wa a'lamallahu ajrakum, dan memperbesar pahalamu, wa ghafara limayyitikum, dan memberikan ampunan yang mayit kalian. Adapun yang dilarang adalah takziah khusus, mendatangkan korek, kemudian ya kayak perayaan gitu, mengasih makan, itu tidak disyariatkan. Kunna na'uddul istima'
ila ahlil mayyit wa sani'atit ta'am ba'da dafini minan yaha. Perkataan para sahabat, Rawi Ibnu Majah, disahkan oleh Albani, kita menilai kumpul-kumpul dalam keluarga orang yang mati dan makan-makan bagian daripada meratap. Mengulang-ulang takziah. Ya, takziah itu sampai berapa hari? Sampai 3 hari saja. Dan disunnahkan. Nah, ini penting. Ya, disunnahkan tetangga-tetangga atau keluarga-keluarga dekat untuk membikinkan makanan kepada keluarga mayit. Berdasarkan hadis Nabi, Isna'u li ali Ja'far. Isna'u li ali Ja'far ta'aman. Faqad atahum amrun yushqiluhum au atahuma yushqiluhum. Rasul mengatakan ketika Ja'far bin Abi Thalib wafat, mati syahid, Rasul mengatakan bikinkan untuk keluarga Ja'far makanan karena telah menimpa mereka yang sesuatu yang menyibukkan mereka. Menangis, meneteskan air mata tanpa adanya ratapan tidak mengapa. Kalau ratapan haram. Laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Tidak termasuk golongan kami orang yang menampar pipi, merobek kantong dan berdoa dengan doa jahiliyah. Orang yang meratap ancamannya berat. Rawahu Muslim. An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha. Orang yang meratap jika belum taubat sebelum matinya, tuqamu yaumal qiyamah, diberdirikan pada hari kiamat. Wa 'alaiha sirban min qatiran. Maka dia mendapatkan baju dari besi yang mendidih, kuningan yang mendidih. Wa dir'un min jarob, dan baju dari jarob, dari udis. Jadi berat. Hendaklah bertobat kepada Allah orang yang pernah meratap saudaranya. Ya. Jadi kalau sekedar meneteskan air mata tidak mengapa, karena Rasulullah SAW meneteskan air mata dan beliau mengatakan innal aina tadma wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Sesungguhnya mata itu menetes, hati sedih, dan kita tidak berkata kecuali yang membawa keridhaan Rabb kami. Saudara semuanya, ya. Setelahnya hendaklah keluarga mayit menunaikan apa? Hak-hak mayit. Dengan cari hutang. Hutangnya segera dilunasi. Wasiatnya dijalankan. Kemudian banyak mendoakan. Kemudian warisannya kalau nanti jadi masalah maka segeralah dibagi sehingga tidak terjadi konflik setelahnya. Ini yang perlu kita bahas tentang bab jenazah. Sudah selesai, dan insyaallah ta'ala pada pekan yang akan datang kita akan membahas tentang Kitabus Siyam, ya. Kita membahas tentang apa? Kitabus Siyam, bab ibadah. Kitabus Siyam, bab ibadah. Adapun warisan, karena memang ada pelajaran khusus bab faraid, maka tidak kita bahas.
Ya, jadi yang kita bahas nanti insya Allah pada pekan yang akan datang kita Siam. Ya, begitu karena waktu sudah habis. Bukan habis ya. Saya habis ini ada acara tausiah jam 5 sampai jam setengah 6. Untuk itu saya cukupkan sekian pembahasan tentang Kitabul Jinazah dan mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kalau mau ikut boleh ya, pakai channel Ibas TV. Saya akan memberikan tausiah jam 5 sampai setengah 6. Ya, mungkin pekan depan tausiahnya bisa kita undur. Oh ya, pekan depan saya harapkan kuliahnya bukan jam 4 ya, tapi setengah 4 sampai setengah 4 sampai jam 5 ya. Untuk kali ini kita sampai, sekali lagi untuk depan saya harapkan mulainya jam setengah 4 sampai jam 5, dan untuk kali ini sampai sekian saja, karena setelah ini saya akan memberikan tausiah live YouTube ya, live YouTube Ibas TV, Ibas TV, Ibnu Abbas TV. Silakan nanti dibuka, insyaallah live. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.